Teman-teman, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang pengakuan kedaulatan Indonesia. Setelah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, maka tugas kita sebagai generasi penerus bangsa adalah mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Bertahun-tahun, para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini. Kini Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Generasi penerus bangsa harus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya. Misalnya, dengan mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia, kemudian membangun kualitas manusia Indonesia, karena hal ini dapat dilakukan dengan cara menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun bangsa Indonesia. Teman-teman, salah satu kegiatan mengisi kemerdekaan adalah melakukan pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang. Pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang dilakukan untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan manusia demi mencapai kesejahteraan. Contoh pembangunan sarana dan prasarana adalah pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan pasar, pembangunan sekolah, serta pembangunan tempat ibadah. Teman-teman, dalam setiap kegiatan pembangunan terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat pembangunan. Faktor pendukung pembangunan nasional antara lain kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia, sumber daya manusia yang profesional di bidangnya, sumber daya alam yang melimpah, situasi keamanan dan politik nasional yang stabil. Sedangkan untuk faktor penghambat pembangunan nasional antara lain kualitas sumber daya manusia yang rendah, penguasaan teknologi yang masih rendah, adanya korupsi di ranah pembangunan, serta birokrasi yang buruk. Nah, teman-teman, setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif sesuai dengan peran masing-masing di dalam masyarakat. Demikian juga dengan pelajar. Kira-kira peran apa saja yang bisa dilakukan sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Pelajar merupakan salah satu warga negara yang memiliki peran dan tugas yang harus dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan. Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar dituntut bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Belajar tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah. Belajar dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sangat berguna untuk mengasah rasa peduli dan cinta tanah air. Kegiatan-kegiatan seperti pramuka, palang merah remaja atau PMR, menjadi duta seni, kegiatan olahraga, merupakan beberapa kegiatan yang berdampak baik bagi peningkatan kualitas diri seorang pelajar. Perjuangan pelajar sebagai generasi muda saat ini tidak lagi mengangkat senjata dan berlaga di medan perang melawan penjajah yang tampak. Masa itu sudah berlalu. Pelajar sebagai generasi penerus bangsa harus berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, rasa mudah menyerah yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa. Generasi muda Indonesia harus sehat jiwa dan raganya. Ia harus berpendidikan, pantang menyerah, bekerja keras, kreatif, berakhlak mulia, cinta tanah air dan bangsa. Teman-teman, jadi hal yang dapat dilakukan oleh seorang pelajar dalam mengisi kemerdekaan antara lain yaitu belajar dengan sungguh-sungguh,
berperan aktif dalam organisasi dan kegiatan sosial, mencintai kesenian dan budaya Indonesia, serta mencintai produk-produk Indonesia. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila merupakan cara yang baik dalam mengisi kemerdekaan. Teman-teman, tahukah kalian bagaimana sejarah lahirnya Pancasila? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Teman-teman, berikut ini usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu pertama, peri kebangsaan, kedua, peri kemanusiaan, ketiga, peri ketuhanan, keempat, peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. Yang pertama, persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir batin, keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Pada hari terakhir sidang BPUPKI, tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni tahun 1945 dianggap sebagai hari lahir Pancasila sebagai dasar negara. Teman-teman, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam menjaga keberagaman bangsa. Berikut ini peran Pancasila dalam keberagaman bangsa. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Maka, nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Yang kedua,
kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan demikian, kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa. Yang ketiga, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi dan perkembangan iptek. Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Teman-teman, nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang sangat beragam. Sebuah nilai yang menunjukkan adanya perilaku dan sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam, yaitu hidup bergotong royong. Nah, teman-teman, gambar berikut ini merupakan salah satu contoh kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, teman-teman, untuk tugas kalian, silahkan menulis soal yang Ustadz bacakan berikut ini. Yang dikerjakan di buku tematik ya. Yang pertama, apa saja manfaat gotong royong? Yang kedua, bagaimana ciri masyarakat Indonesia ditunjukkan melalui kebiasaan gotong royong tersebut? Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang nyata dalam gotong royong tersebut? Dan yang keempat, berikanlah paling sedikit 3 contoh yang menunjukkan peran Pancasila dalam membina keutuhan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman budaya. Nah, teman-teman, itu tadi adalah materi dan tugas kalian pada hari ini. Untuk tugasnya, kalian tulis pertanyaannya di buku tugas, kemudian jawab dengan baik. Begitu teman-teman pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.